Lanjutnya. Taharatul ardi al-ardul sudah tadi. Al-ardul mutanajjisatu tathuru bi ghamriha bil ma. Air yang terkena najis Apa Mang? Air yang terkena najis. Tahar al-ardul mutanajjisa, air yang mutanajis, bumi tanah yang mutanajis, dia menjadi suci dengan ghamriha bil ma, dimasukkan air. Idza tasyarabatil najasa, kalau najisnya itu dia terserap. Wa illam tatasyarrab, kalau dia tidak terserap, yakfi sabbul ma'i 'alaiha, maka cukup dengan menyiram di atasnya. Maka cukup dengan menyiram di atasnya. Lanjut. Al-istinja. Apa itu istinja? Dari kata naja yanju, lolos. Naja Ahmad fil ikhtibar, Ahmad lolos di ujian. Naja yanju itu fi'il madinya. Kalau istanja berarti ikut wazan istaf'ala, minta. Berarti istanja artinya minta dibersihkan. Berarti istinja adalah membersihkan, tuntutan untuk membersihkan. Istinja itu hukumnya wajib. Makanya orang yang kencing tidak cebok itu berdosa. Bahkan dia termasuk dosa besar. Rasulullah mengatakan, suatu saat Rasulullah melewati satu pemakaman, kemudian Nabi melihat ada di pemakaman itu ada dua orang yang dalam kuburnya disiksa. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka disiksa karena dosa yang kecil? Apakah mereka disiksa karena dosa yang besar? Rasulullah mengatakan, iya, dong dua ini disiksa karena dosa besar. Yang satu, la yastabri'u min baulihi, karena la yastabri'u min baulihi. Yang satunya itu kalau kencing tidak cebok. Yang kamu ingat, kencing itu harus cebok. Tanda-tanda orang Islam yang sempurna itu di mana-mana berjalan selalu bawa air. Selalu bawa air supaya dia kencing dia cebok. Itu tanda-tanda orang Islam yang sempurna. Buang air kasih bersih. Yang satunya wa kana al-akharu yamshi bin namimah, yang satunya itu suka mengadu domba. Jadi makanya istinja hukumnya wajib. Ingat itu ya. Habis kencing cebok, jangan kebiasaan kencing langsung kuti saja, tuk tuk tuk, nah resleting, najis. Sudah berdosa najis lah dengan akang. Daun ada air, sen cukup. Air kencing itu banyak, sedangkan daun itu airnya sedikit, tidak cukup lah. Tidak cukup, apalagi daunnya taruh di bawah, sen cukup. Daun itu airnya berapa tetes saja? 1 ke 2 saja. Lalu pakai tempel di ujung kemaluan, ya jadi mutanajis. Bukan mutanajis lagi, jadi berubah jadi air najis karena kurang dari 2 harus disiram dari atas, sabbul ma, ada di situ. Al istinja wajibun ba'dal istibra. Istinja itu wajib setelah mengeluarkan sisa daripada air kencing. Makanya kalau kencing itu harus bersih-bersih semua.
Istibro itu mengeluarkan air kencing. Jadi biasanya itu Nabi Muhammad itu kalau selesai buang, kalau sudah habis buang air kecil, Nabi itu apa namanya? Tanahnu itu berdehem. Nah, itu didorong supaya air kencingnya cepat bersih, semuanya keluar. Jangan tambah-tambah lah ya. Liqaulihi ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, fihi rijalun, di dalam masjid Madinah itu, dalam masjid Madinah itu, Masjid Kuba namanya. Di dalam Masjid Kuba itu rijalun, sekelompok orang, yuhibbuna ayyatahharu, mereka paling suka sekali bersuci. Di dalam Masjid Kuba itu ada sekelompok orang. Hadhil ayat nazalat fi ahli Kuba wa kanu yastahibbuna bil ma. Ayat ini turun di Masjid Kuba. Di dalam Masjid Kuba itu mereka itu paling suka ayyatahharu, bersih-bersih. Bersih-bersih. Orang Islam itu bersih rapi ya. Yang berantakan tak ruang taruh gamis sembarang saja, badaki. Habis buang air siram, WC sana, habis buang air siram, habis siram kas mati lagi keran, jangan satu malam keran habis, satu blong habis. Wallahu, dan Allah itu yuhibbul mutahhirin, mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Ada dalam Quran ayat itu. Kalau Allah itu suka dengan, Allah itu mencintai orang yang suka bersuci, maka sebaliknya Allah itu membenci orang yang kencing tidak cebok. Kayak orang yang bersuci. Orang kencing tidak cebok itu rawan. Pertama, dia berdosa karena dia tidak melakukan istinja. Istinja hukumnya wajib. Meninggalkan wajib berdosa. Yang kedua, pakaiannya jadi najis. Kalau pakaian sudah najis, otomatis dia tidak sah untuk digunakan beribadah salat, karena salat syaratnya adalah an yakuna malbasuhu tahiran. Wal afdalu fil istinja an yastajmira bil hijarah. Ini zaman sekarang jarang sekali terjadi. Wal afdalu fil istinja, paling afdal orang beristinja itu an yastajmira bil hijarah, menggunakan batu. Summa yutbi'uha bil ma, kemudian air. Zaman dulu yastajmira itu menggunakan batu. Zaman dulu itu air susah. Zaman dulu air susah. Jadi biasanya mereka istinja itu pakai batu dulu, digosok. Digosok supaya kas keluar dulu, sisanya baru dengan air. Sekali-sekali buat seperti itu sunnah. Siapa pernah kayak begitu? Betul pernah dulu waktu SD. Istijmar. Istinja pakai batu duluan baru pakai air. Kalau batu saja sencukup harus batu dengan air. Tapi nanti di kitab yang siapa namanya Zaki dong pakai itu wal ikhtisaru bil ma'i, dan kalau menggunakan air saja tidak apa-apa. Tapi yang afdal itu dahulukan batu baru air. Wa yajuzul ikhtisaru alal ma', wa yajuzu, dan boleh al ikhtisaru diringkas alal ma' hanya dengan air. Ngomong serius belajar kah? Dan boleh diringkas. Wa yajuzu, dan boleh al ikhtisaru diringkas alal ma' dengan air. Au ala salasati ahjar. Boleh juga dengan 3 batu saja. Tapi ada syaratnya. Boleh. Istinja hukumnya wajib 1. Yang kedua paling afdal dengan batu dan air. Kalau dengan air saja cukup.
Kalau dengan batu saja cukup, tapi ada syarat. Kalau pakai air saja cukup tanpa syarat. Tapi kalau batu cukup, cuman ada syaratnya. Yang pertama, batunya harus 3. Salah satu jar, yang pertama. Yang kedua, an yunaqqa bihinnal makhraj. Yakin bahwa batu itu bisa membersihkan. Bahwa batu itu bisa membersihkan. Yang keempat, malam tatajawazin najasa safhatahu wa hasyafatahu. Malam selagi lam tidak. Selagi lam tidak. Tatajawaz keluar. Atau aslinya tuh melampaui. Selama tidak keluar najis itu, an-najasatu, najis itu safhatahu wa hasyafatahu, dari tempat keluarnya. Air kencing keluar dari lubang kemaluan bagian depan. Kotoran belakang keluar di lingkaran bagian belakang. Kalau mau istinja dengan batu syaratnya harus 1, 3. Yang kedua, yakin dia bisa mensucikan. Yang ketiga, Selagi tidak keluar. selagi najis itu tidak berpindah. Maksudnya begini, lihat sini. Lihat sini. Habis buang air, sisa air kencingnya itu pas di ujung kemaluan. Maka boleh beristinja dengan batu. Selama air kencingnya itu masih berada di depan lubang kemaluan itu. Kalau sudah berpindah ke tempat lain, maka tidak cukup dengan batu, harus pakai air. Paham? Demikian pula, kalau kotoran yang keluar dari belakang masih berada di lingkaran tempat keluar itu, dubur itu, lingkaran dubur. Kalau dia sudah berpindah, maka tidak cukup dengan batu, harus disempurnakan dengan air. Paham ya? Paham ke sayang? Kalau ada pertanyaan, kapan orang istinja dengan batu itu sah? Maka jawabannya 1. Batunya 3, suci, tempatnya benar-benar bisa dibersihkan. Dan yang keempat, Yakin untuk bisa lihat dulu, 1 batunya suci, 3 batunya 3. Yang kedua suci. Tata jangan beribut Tata. Yang ketiga, yakin bahwa bisa membersihkan. Yang keempat, kotorannya tidak berpindah tempat. Paham ya? Ulang lagi. Istinja hukumnya wajib. Paling afdol pakai batu kemudian air. Kalau air saja cukup tanpa syarat. Batu saja cukup, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus 3, batunya suci dan memang bisa mensucikan, kemudian najisnya tidak berpindah. Ingat-ingat itu. Adabu qada'il hajati. Etika qada hajat. 1. Yustahabbu, disunnahkan. Disunnahkan. Bukan yustajabu, yustahabbu. Kalau yustajabu itu artinya dikabulkan. Yustahabbu liqadil hajati, disunnahkan bagi orang yang mengqadha hajat. Orang yang mau atau pipis, an yakula, untuk mengucapkan indah, apa indah? Ketika. Kadang indah itu artinya di sisi, indallahi, di sisi Allah. Nah, lihat sini. Kalau indah, kalimat indah, ainun dal, kalau bersandar ke kata benda, khususnya nama orang, berarti itu menunjukkan tempat. Indallahi, di sisi Allah. Indal baiti, di rumah. Inda abihi, di samping ayahnya. Tapi kalau kata indah, kata indah itu disandarkan ke waktu,
waktu menunjukkan waktu, maka dia itu artinya ketika. Lihat inda dukhuli. Dukhuli itu pekerjaan. Maka dia menunjukkan waktu. Jadi inda kalau bersambung dengan kata benda umumnya itu menunjukkan tempat. Tapi kalau inda bersandar dengan kata kerja umumnya menunjukkan waktu. Indal akli saat makan, indan naumi saat tidur. Dia menunjukkan tempat kalau bersandar dengan waktu. Kata kerja, dia menunjukkan tempat, dia menunjukkan waktu kalau bersandar dengan kata kerja. Tapi kalau dia bersandar ke kata benda, dia menunjukkan tempat. Indal baiti, indallahi, indal rasulihi dan seterusnya. Paham keseng? Jangan mengantuk dulu, belum. Apa yang dia katakan? Inda dukhuli, ketika dia masuk baital khola. Bait, rumah. Khola, menyendiri. Khola yakhlu, menyendiri. Kenapa kamar mandi itu dalam bahasa Arab, apalagi kitab fikih biasanya menggunakan baitul khola? Karena biasanya orang masuk kamar mandi itu sendiri. Sendiri? Kecuali panakuk. Siapa yang panakuk di sini? Apa? Made. Sudah. Apa yang dia katakan? Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. A'udzu, aku terjemahkan supaya kamu cepat pintar. A'udzu, aku berlindung. Ahmad, Rizki, A itu Hamzah. Hamzah apa namanya? Hamzah mudharaah. Oh itu bulat. A itu Hamzah mudharaah. Apa Hamzah mudharaah itu? Hamzah yang selalu berawal di fi'il mudhari. Huruf mudhara ada berapa? 4. Gabungnya Anita atau Anaitu. Alif nun ya. Ya mudharaah, ta mudharaah, nun mudharaah, alif mudharaah. Hamzah mudharaah. Aku berlindung dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung dengan Allah min dari khubusi, setan laki-laki. Aku berlindung dari khubusi, setan laki-laki, atau kejelekan. Wal khaba'is, dan setan perempuan. Intinya dua-dua semua jelek. Masuk kamar mandi baca itu. Jangan masuk kamar mandi TikTok. Pas masuk entah apa yang merasuki. Akhirnya kau masuk kerasukan betul di kamar mandi. Keluar lagi. Sudah. Wa an yakula, dan juga berkata. Qala yakulu, berkata. Coba tasrif. Qala yakulu qaulan. Wa maqalan fa huwa qailun wa dzaka maqulun kullatun maqulun. Giliran akala lancar, coba akala ya kulu akala. Nah itu lancar. Akala makan lancar. Syariba yashrabu, coba Luqman syariba yashrabu. Syariba yashrabu surban. Lancar dia kalau makan minum. Bahwa syaribun. Coba ta'allama ya ta'allamu. Nah kalau belajar itu susah. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman wa muta'allaman fa huwa muta'allimun wa dzaka ta'allam la tata'allam muta'allamun wa an yakula, dan dia berkata inda. Ingat inda lagi tuh, kalau inda bersandar ke kata kerja menunjukkan waktu, berarti kharaja yakhruju kata kerja atau tidak? Kerja. Maka inda khurujihi, waktu keluarnya. Jadi orang belajar bahasa Arab itu dia juga harus tahu kunci-kuncinya. Tidak sebatas kok hanya
Dan kuncinya itu biasanya di nahu. Nahu sholat. Itu kuncinya. Oh, sorof, irob. Harus tahu itu. Jadi belajar bahasa Arab itu harus cerdas. Ada orang belajar bahasa Arab 1 tahun 2 tahun saya nyambung-nyambung. Karena dia tidak mau belajar kuncinya. Harus tahu kuncinya. Kapan dia dibaca zahabta, kapan dibaca zahabtu, kapan dibaca zahabti, kapan dibaca zahabat. Kapan zahabtu? Kalau perbuatan itu saya yang melakukan. Zahabtu, saya sudah pergi. Kapan zahabti? Kalau perbuatan itu dilakukan perempuan dan ada di depan mata, zahabti. Kapan zahabta? Kalau perbuatan itu dilakukan laki-laki di depan zahabta. Kapan zahabat? Kalau perempuan tapi tidak kelihatan. Zahabat Fatimah tu ilal madrasah. Fatimah pergi ke madrasah. Mana dia? Dia pokoknya di sepi. Tapi kalau kita bilang Fatimah engkau pergi ke madrasah tadi pagi, berarti kita bilang bagaimana? Zahabti ilal madrasati sabahan. Semisal sabahun. Sudah. Dia mengatakan alhamdu segala puji lillahi hanya bagi Allah. Alhamdu segala puji lillahi hanya bagi Allah. Alladzi apa Abdullah? Abdullah alladzi. Alladzi yang. Alladzi yang. Allati yang juga. Alladzi untuk perempuan laki-laki, allati untuk Perempuan. Karena memakai. kalau di banat pengumuman itu allati lam tughassil thawbaha tatiyal idarah. Ismuhu Ahmad. Ismuhu bagaimana? Ismuhu. Masih lama dia itu. Apa yang dia katakan? Alhamdulillahi segala puji bagi Allah alladzi yang azhaba. Ayo. Saya pergi. Saya mas. Zahaba pergi. Kalau dirubah ke wazan af'ala berarti mempergikan. Apa maksudnya itu? Hah? Kalau zahaba pergi, kalau mempergikan maksudnya apa? Menghilang? Dikeluarkan. Menjauhi. Segala puji bagi Allah yang menjauhkan anni dari aku al-adza. Apa al-adza? Ahmad ini, Ahmad Sudrajat. Adza apa adza? Di siro itu adza. Walamma ishtaddal adza amara rasulus ashabahu birhijrati ilal habasyah. Apa adza Ahmad Papua adza? Innal ladzina yu'dzuna rasulallahi. Apa adza? Gangguan. Main game terlalu banyak. Tata awas jatuh Tata. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza. Segala puji bagi Allah alladzi yang azhaba menjauhkan anni dari aku al adza. Wa afani memberikan aku keselamatan. Afiyah keselamatan. Dan memberikan aku keselamatan. Siap bos. Lanjutkan. Terus itu adab yang pertama. Apa itu? Masuk baca doa, keluar baca doa. Azza itu Gangguan. Yang kedua, yahrumu alaihi, haruma yahrumu. Diharamkan. Wa yahrumu alaihi, diharamkan atas orang yang masuk kamar mandi. Istakbala, kalau qabila menghadap ke qabila itu menghadap atau datang. Kalau istakbala menghadap. Wa yahrumu alaihi an yastaqbilal qiblah. Dia diharamkan menghadapkan dirinya ke kiblat. Diharamkan dia menghadapkan dirinya ke kiblat. Ke kiblat. Coba perhatikan jangan bercanda. Itu hukum. Kadang di masyarakat orang tanya itu. Dia diharamkan menghadapkan dirinya ke kiblat au yastadbiroha, atau
berpaling dari kiblat. Maksudnya dia kalau kita di Indonesia diharamkan menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Kan barat arah kiblat toh? Timur juga kebalikannya kiblat. Dia diharamkan menghadap ke kiblat au yastadbiroha atau membelakangi kiblat. Lihat di situ penjelasannya. Fis sahra kalau di lapangan terbuka. Kalau di lapangan terbuka. Berarti kalau lapangan tertutup dalam ruangan tidak apa? Tapi kalau terpaksa lebih baik jangan. Kalau bangun kamar mandi, bangun rumah mau bikin WC kamar mandi, klosetnya langsung bikin menghadap utara atau selatan. Kalau umpama kotong masuk satu rumah dan ternyata WC-nya itu menghadap timur ke barat, kalau sebisanya kotong ikut ke utara selatan, kalau sebisanya yang jadi masalah. Tapi kalau memang tidak bisa, sempit hanya menghadap timur ke barat, tidak apa-apa selama masih di dalam ruangan. Itu yang dimaksud. Yahrum alaihi an yastaqbilal qibla aw yastadbiroha fis sahra, di lapangan terbuka. Ingat itu kalau nanti diturun besok-besok kamu jadi ustadz itu ditanya, Pak Ustadz Zaki, kenapa? Saya punya rumah itu Pak Ustadz, umpama saya ada telepon toh, Assalamualaikum Ustadz, salam. Ini yang siapa? Ini yang Ibu Hadijah. Pak Ustadz pulsanya ada enggak? Oh, saya tidak ada pulsa, nanti saya isikan ya, asik. Habis itu tanya Pak Ustadz, ini loh rumah saya setelah dibangun ternyata tukang ini tidak mau dengar ucapan saya, jadi kamar mandinya klosetnya itu menghadap ke timur. Gimana dong saya bongkar? Apa jawabannya? Tidak usah dibongkar. Kenapa? Sudah ada dalam ruang. Tapi kalau pertanyaannya begini, ini loh saya mau pasang kloset, kira-kira bagaimana? Langsung bilang, Ibu kalau pasang kloset menghadap ke utara atau selatan. Oh makasih Ustadz ya, Ustadz Zakia, iya, insyaallah. Mudah-mudahan Ustadz Zaki panjang umur, sehat walafiat. Doakan toh. Atau Ustadz Papua, Ustadz Ramadan Ahmad. Lanjut. Yang juga dilarang, nah ini hati-hati, an yabula fauqa qabrin, tidak boleh buang air di atas fauqa abang. Fauqa kabrin, di atas kuburan, itu start lalu lah itu. Jangan kencing atau buang air lain di atas kuburan. Kencing saja tidak boleh, buang air besar tidak boleh, dan semua bentuk kotoran tidak boleh dilempar ke kuburan. Ludah, buang sampah, apalagi. Kalau kita main bola kena kuburan. Saya nggak apa-apa. Kenapa kalau kita minta permisi? Kamu bicara dengan kuburan? Maksudnya kata kuburan tapi belum permisi. Maksudnya emangnya dia saya bilang seng boleh mau. Nanti dia yang jawab. Seng boleh. Kalau sudah masuk pondok seng boleh lagi model-model begitu. Paham ya? Jadi kalau sudah masuk pondok harus berubah. Sudah. Wayuk. Nah, kalau yang tadi itu haram ya. Yang pertama haram menghadap timur barat di lapangan. Yang terbuka. Haram juga di atas kuburan. Ada yang makruh. Ada yang wayukrahu, dan dimakruhkan an yabula qaiman, kalau kencing berdiri. Kencing berdiri itu hukumnya makruh. Hukumnya wayukrahu, dan dimakruhkan lahu baginya, bagi orang yang qada hajat itu kencing berdiri. Satu, kasih koma di situ. Makruh kencing berdiri. Kalau makruh berarti lebih baik ditinggal. Kalau makruh lebih baik ditinggal. Kalau dilakukan sing berdosa, kencing berdiri tidak berdosa, tapi lebih baik jangan.
kecuali terpaksa. Kalau sudah terpaksa boleh. Apa contohnya? Kalau kebelet atau masuk nanti, kalau duduk nanti pakaian kena najis, boleh berdiri. Itu yang pertama, yang hukumnya makruh. Yang kedua, stop bercanda sudah. Yang kedua, fil ma'ir rakid, dimakruhkan juga buang air dimakruhkan kencing di air rakid yang tergenang. Air yang tergenang ini maksudnya air yang tidak mengalir. Pecek, air di jalan itu kan di jalan kadang ada lubang. Nah, itu makruh buang air di situ. Jangan kencing di situ. Itu hukumnya makruh. Di got ada toh? Got itu kan air tidak mengalir, hukumnya makruh. Yang boleh kencing di situ. Kenapa? Karena nanti menimbulkan bau. Berdosa itu orang kencing di got itu berdosa hukumnya kalau dia menimbulkan bau. Sudah. Jangan bercanda lah, nanti dia marah lah. Wa tahta syajaratil muthmirah, dan tidak boleh juga buang air kecil di bawah pohon. Tahta di bawah, syajarah pohon. Muthmirah yang ada buahnya atau yang rindang. Jangan diulang lagi, Kak. Jangan buang air kecil di bawah pohon al-muthmirah yang ada buahnya atau yang rindang. Kenapa? Karena biasanya pohon itu tempat orang berteduh. Kencing di situ nanti dapat doa. Apa doanya biasanya? Orang-orang kalau doakan itu biasanya, siapa sukincin tak kerung penyakit mati lebih baik. Ingat, orang Islam kalau sampai doakan 40 kali bisa kenal. Di bermain di sana sudah kapi. Sudah. Di bawah pohon yang rindang. Wazilli. Apa zilun? Zalla. Azalla. Yazillu. Apa? Naungan. Ini contohnya, ada orang punya rumah atapnya dia keluar. Biasanya kalau orang hujan berdiri di situ, sing boleh kincing di situ. Apalagi tempat halte itu, pangkalan ojek, apa semua, sing boleh kincing di situ. Kadang dapat sedikit kincing di belakang tembok. Akhirnya orang mau antri tunggu mobil di situ, saya suka. Ya kalau saya suka saya apa kalau dong doakan, siapa su kincing? Mudah-mudahan kau mampus deh, baik. 1 datang, 2 datang, 10, 20, 30, 40 mendoakan kok selesai. Karena orang-orang itu termasuk orang-orang yang terzalimi. Wa fi mahabbirihi habba yahubbu. Kalau ahabba yuhibbu baru mencintai pakai ha. Habba yahubbu, menghembus. Nasim habbat. Apa itu? Apa kasidahnya itu? Nasim dan menghembus. Habbarih, tempat hembusan angin. Apa contohnya? Mulut gua. Jangan kencing di mulut gua. Batu angin, lorong itu. Kan ada orang lewat situ. Boleh. Apa contohnya? Kayak tempat hembusan angin itu kan biasanya ada orang dulu cari angin, kok kincing di situ. Ventilasi. Kan ada yang apa qasidanya Hadramut itu yang habbat. Nasim habbat. Apa lagunya? Min himal Mustafa. Sudah. Wal mugtasali. Apa?
Tempat mandi. Kencing di kolam renang, badak. Biasa ini. Kencing di kolam renang. Wal mahallis sulub. Kencing di tempat yang keras. Nah, kencing di atas ini. Ubin. Itu makruh. Wal mahallis sulub. Tempat yang Tempat yang keras. keras. Maksudnya tempat yang sekiranya air kencing tidak bisa diserap. Tanah yang keras, tembok, lantai, itu hukumnya makruh. Kecuali kayak Alempo masih kecil. Kalau kamu besar-besar itu sudah makruh. Karena hukum Islam itu berlaku bagi orang yang sudah balig. Wal mahallis sulbi wasakobi, lubang. Kecuali lubang yang disiapkan untuk kencing, kloset. Tapi lubang-lubang yang Tikus-tikus mas. nah itu yang boleh kencing di situ. Kencing turun pas tikus naik, habis. Dia kira ikan. Langsung tinggal setengah atau sudah stop di situ. Terus lanjut. Wat takallum li ghairi hajah. Makruh juga bicara tanpa kebutuhan. Termasuk menyanyi, itu hukumnya makruh. Makronya apa? Bicara tanpa kebutuhan. Kebutuhan. Pilih kamu. Bawa pelan-pelan. Pilih abang sampai. Lihat di bawah supaya jangan jatuh. Sini, pinjam mama pakai. Wa hamlu ma fihi dzikrullah. Nah, ini juga termasuk makruh kalau masuk kamar mandi bawa sesuatu yang di situ ada zikir. Tulisan Allah kah, Al-Qur'an kah? Apa lagi? Hah? Apa? Ya. Tasbih yang ada kan tasbih yang ada kalimat tauhid itu. Cincin. Pokoknya semua yang di situ ada zikrullah, ada zikir, ada tulisan Allah atau apapun itu, lagu ke apa? Masuk dalam baca ya Nabi saya boleh, itu hukumnya makruh. Bahkan masuk kategori haram kalau ihana, menghina atau istihza. Apa? Wa man sahadama alaihi bil yadi. Kalau umpama Al-Qur'an Android bagaimana? Nah, masuk kamar mandi bawa handphone. Kan ada Al-Qur'an tuh aplikasinya. Aplikasinya ditutup. Keluar dari aplikasi. Yang bawa lekas tinggal di depan parkir lo orang pencuri. Orang kok HP banyak. Bawa saja masuk ke dalam. Tapi keluar dari aplikasi. Atau kasih mati juga. Hapus. Yang boleh pakai nada dering pengajian. Orang pakai nada dering pengajian, azan itu kelihatan saja bagus. Kelihatan, dong ini syar'i. Dong ini hijrah. Kelihatan. Tapi kalau umpama pas ayat lalu kau potong, berarti seakan-akan kamu mendahulukan omongan manusia daripada omongan Allah Subhanahu wa taala. Pas azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, langsung halo. Berarti kamu lebih mendahulukan ucapan orang daripada suara azan. Kalau kotong tahu menjadi masalah, contohnya pakai nada dering Al-Qur'an, pakai. Tapi sing boleh pas panggilan masuk jangan putus ayatnya. Tunggu sampai ayat selesai baru halo. Nah, tapi resikonya itu pas nada deringnya Al-Qur'an, pas ketemu dalam kamar mandi. Nah, itu jeleknya di situ. Pas azan asyhadu alla baru sampai di asyhadu alla keputus. Nah, hati-hati loh, asyhadu alla aku bersaksi tidak ada Tuhan. Lebih baik tuh kasih hilang nada dering seperti itu. Pakai nada dering yang malahan-malahan. Atau pakai nada dering ini, pakai Ahmad Putswara.
angkat do, ada telepon, angkat do. Apu, angkat do, apu. Jangan pakai nada dering model. Itu kelihatannya kayak dong ini Islami syar'i apa syar'i? Syiar. Lamur sod. Bukan tidak boleh, bukan haram ya. Bukan haram, tapi lebih baik jangan. Kalau terpaksa pakai kecuali kamu faham putus ayatnya itu sampai di mana. Contoh kayak mama panggilan masuk pas Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Halo? Nah, berarti sudah selesai ayatnya. Tapi kalau biasa ini satu surat berbeda. Tapi biasanya kan pas panggilan masuk langsung angkat, potong sudah ayatnya. Dan itu secara otomatis ketong sudah lebih mengutamakan pembicaraan manusia dari kalamu. SMS juga sama. Sudah, untuk urusan dunia untuk urusan dunia model-model begitu jangan bawa-bawa, jangan masukkan hal-hal yang bersifat syariah. Kecuali MP4, MP3 yang tujuannya memang mendengar Al-Qur'an, pengajian. Tapi kalau yang sekiranya nanti dunia dia lebih tinggi jangan pakai. Apa contohnya? Selain HP apa? Hah? Baju ditulis nama-nama terhormat. Muhammad Ali Zainul Abidin. Cuci. Kalau cuci biasa jemur nggak apa-apa, tapi kalau buang di atas lantai apa? Nah, sudah singkat saja Muhammad Ali Zainul tulis apakah MZ? Sikat. Ada lagi topi tulis la ilaha illallah itu. Buang takaruang saja. Boleh saya apa-apa mau tulis nama-nama itu kalimat tauhid di apa topi mau di apa terserah, jaket terserah. Tapi ingat jaga kehormatan itu. Ada yang awas jangan kamu membeli itu yang masker pakai kalimat tauhid. Napas bau baru pakai jadi masker. Barang saja. Sing boleh. Ada kan? Ada itu masker dari di depannya kalimat tauhid. Sing boleh. Kalau topi saja jadi masalah, masker jangan. Kamu bernapas. Emangnya napas lo napasnya Nabi? Rasulullah punya napas nakhatu Rasulillah SAW itu atyabu minal misik. Napasnya Nabi Muhammad itu lebih harum daripada kasturi, minyak kasturi. Karena Nabi itu mulutnya Rasulullah SAW itu selalu dilindungi dengan siwak, bersihkan terus tiap jam. Nabi tidak pernah mencaci maki. Orang yang suka bamaki itu mulutnya nanti tambah bau. Bukan bau mulut asli tapi bau busuk. Orang yang suka bamaki, bicara kotor, yang kamu tahu itu. Itu. Rasulullah itu tidak pernah bicara. Ada hadisnya tuh. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan. Ayo. Nah, cepat beta pukul. Sababan wala fahasyan apa? Wala la'anan walal fahishi walal badhi. Ini yang sudah dong kelas 2 sudah itu. Ada. Kelas 3. Ada atau? Ada. Hadis kelas 2 itu. Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababan wala la'anan wala fahasyan walal badhi. Rasulullah itu adalah orang yang sababan, tidak pernah mencaci, wala la'anan, tidak pernah melaknat, walal fahish, tidak pernah berkata keji, walal bazi, tidak pernah apa bazi. Kalau fahish itu kalau fahish itu kayak cacian, makian. Bamaki. Bukan, iya cacian ini. Kalau bazi itu bicara yang bukan hanya kotor tapi merendahkan. Ada di kelas 1 tuh, berarti seharusnya kau hafal. Bermain banyak. Atal abkathir anta? Sudah. Jadi kalau pakai masker yang ada tulisan seperti itu, lebih baik jangan dipakai. Karena ketemu mulut ini mulut bamaki, mulut kotor. Mas taruh kalimat tauhid di depan itu. Kalau bahasa Arab apa? Yang penting jangan yang apa itu zikrullah itu jangan. Dulu beta baju satu sebelum orang kaget lihat baju-baju yang ada kalimat tauhid, beta dulu pakai itu dulu di Jakarta dulu ada baju-baju itu. Tapi pas beta dapat
Ustadz Gasim suruh ini gunting kas keluar. Karena kalau pakai topi kalimat tauhid, waktu lupa masuk kamar mandi, taruh di sap belakang apalagi pantat. Lebih berdosa. Sudahlah. Ada Oke, sudah stop. Jadi usahakan masuk kamar mandi itu tidak membawa apa tadi? Wa hamlu ma fihi zikrullah, tidak membawa sesuatu yang di situ ada zikrullah, ada zikir. Nanti di antara tadi itu. Di antara etikanya, adabnya di antaranya tadi itu. Apa namanya? Masker, jangan pakai masker kalimat tauhid. Topi kalaupun terpaksa pakai, simpan di tempat yang mulia. Beta topi tauhid itu gantung di atas itu, bukan jarang pakai. Satu kali pakai. Apa lah? Jangan taruh uang. Itu hal sepele. Hal sepele menurut orang sebagian, tapi kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya ihana, merendahkan syiar Islam. Sudah, lanjut. Furudul wudu. Jam berapa itu? Baru jam 9:30. Belum capek toh? Furudul wudu. Hal-hal yang wajib dalam berwudu. 1. Niat. Dalilnya inna Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ada yang hafal hadis lengkapnya? Wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu. Beta sudah hampir 20 tahun masih ingat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli, hijratuhu ila Allah. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha aw yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajar. Lahi muttafaq alaih. Itu di hadis kelas 4. Kelas 3 sudah apa ini? Di awal-awal itu. Niat. Yang kedua, ghuslul wajhi. Yang wajib dalam berwudu, yang wajib, perhatikan ya. Jadi dalam berwudu itu tidak semuanya wajib. Hanya 6 saja yang wajib, yang lain sisanya sunnah. Tapi ingat, bukan berarti sunnah lalu ditinggalkan. Karena sunnah itu yusabu ala fi'lihi walam yu'aqab ala tarkihi. Dapat pahala kalau dikerjakan, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Pilih yang mana? dapat pahala kalau dikerjakan. Orang kalau gabung apa sunnah dan wajib udah maksudnya tuh harus niat 2 ke 1. satu saja. Cukup 1 niat saja. Tapi Jafar bilang ini, udah itu harus ada niat nipu pertama deh. Iya, niat pertama Yang ini sunnah-sunnah. yang sunnah. Kalau wajib sudah duluan, maka sunnah tidak perlu diniatkan. Kalau wajib sudah duluan, maka sunnah tidak perlu diniatkan. Tapi kalau umpama startnya dari sunnah, berarti niatkan sunnah dulu. Nawaitu istihbabal wudu. Nawaitu sunnatal wudu. Sunnatal wudu itu dimulai dari mana? Bismillah. Cuci tangan, menghadap kiblat, duduk, kumur-kumur, hidung. Nah, itu semuanya sunnah. Kalau itu didahulukan, maka lebih baik niat duluan. Nawaitu sunnatal wudu. Nanti pas masuk di wajah, baru masuk ke nawaitu raf'al hadas, niat wajibnya. Paham ya? Kalau terburu-buru, ketang boleh meninggalkan sunnah dalam wudu jika terburu-buru, takut waktu habis. Jadi mendahului mendahulukan yang wajib. Diam saja boleh kah? Mendahulukan yang wajib. Atau kita meninggalkan sunnah karena airnya terbatas. Airnya terbatas. Air hanya cukup untuk wajib. Nah, itu boleh meninggalkan yang sunnah. Tapi kalau dalam keadaan normal jangan tinggalkan sunnah. Maka niat yang pertama adalah nawaitu sunnatal wudu. Habis itu baru nawaitul wudu. Yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua ghuslul wajah. Mencuci wajah. Di mana batas wajah itu? Ahmad Papua. Dari Pakai bahasa Arab.
Min ujung rambut. Min ujung rambut Min ujung rambut sampai ujung dagu. ujung Ya. dagu. Dari batas tempat tumbuhnya ubun-ubun. Ubun-ubun Ubun-ubun. Ini nasia namanya. Bukan jabha, jabha itu jidat. Nasia itu di atasnya, batasnya ini. Jadi batas wajah itu di mana tempat tumbuhnya rambut bagian kepala ini paling terakhir ini di mana, itulah batas wajah. Makanya disunahkan kalau wudhu itu kenakan air sampai di bagian rambut bagian depan. Kenapa? Supaya melewati ubun-ubun. Takutnya kalau tidak sampai justru tidak sah. Makanya harus dilewatkan. Sampai ke zakon. Apa zakon itu? Dagu. Sampai di dagu dan dipenuhkan dagunya. Kemudian dari syahmatil uzun ila syahmatil uzun, dari gendang telinga kanan sampai gendang. Jangan mengantuk. Ada kopi, air panas, gula. Saya ada alasan tidur sekarang. Habis ini bikin kopi ya. Gahwa jamaah. Jelas. Samping itu syahmatul uzun, gendang telinga sampai ke gendang Telinga kanan ini. ini gendang telinga ini teh, ini batas gendang telinga. Bukan belakang, depan. Kalau Rasulullah wudhu itu semuanya dipenuhkan. Mana tadi? Ghusl wajah. Kemudian yang ketiga yang wajib, ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Mencuci kedua tangan sampai siku. Mencuci kedua tangan sampai siku. Dilebihkan Dalam wudhu ingat, setiap gerakan setiap bagian tubuh yang masuk kategori wudhu ke apa itu selalu harus dilebihkan. Apa hadisnya? Ini Zaki. Sampai di bab wudhu ke belum? Sudah itu. Di hadis bab wudhu sudah. Bukan di hadisnya. Kelas 3 bab wudhu belum. Itu Rasulullah mengatakan apa itu? Idza qama ahadukum ila sholati fa asbigil wudu'a. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, apa itu? Barang siapa yang hendak salat maka dia sempurnakanlah wudunya. Kemudian di hadis lain Rasulullah mengatakan, yuhsyaru ummati yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti kita insyaallah istiqomah dalam keadaan husnul khotimah. Suatu saat kita meninggal dalam keadaan Islam. Amin. Nanti di hari kiamat itu Rasulullah mengatakan yuhsyaru ummati yaumal qiyamati gurran muhajjalina. Nanti di hari kiamat Ahmad saya kotong yang gelap-gelap ini kulitnya. Kalau ini kan putih terang, ini dong ini terang Ahmad. Tapi kotong yang gelap-gelap ini Rasulullah mengatakan gurran muhajjalina. Nanti gelap di dunia, tapi kalau rajin berwudu dan jaga wudunya dengan baik, dibangkitkan hari kiamat itu gurran muhajjalin, dalam keadaan bersinar. Apa sih bersinarnya dari mana? Min atharil wudu. Kotong punya tangan dari ujung kuku sampai siku dengan ini menyala kiri kanan, testa, wajah, kaki semuanya menyala kiri kanan. Kalau badan sih. Badan tidak wudu. Itu mandi namanya. Gurran muhajjalina min asarin wudu. Terus Rasulullah lanjut hadisnya, faman istata'a an yutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang suka memanjangkan cahayanya silahkan. Maksud panjangkan itu di situ lihat. Yang ketiga ghusl yadain ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai siku-siku. Siku-siku itu batas tapi dilebihkan. Itu yang disebut dengan Nabi bilang tadi itu. Waman ahabba an yutila gurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin cahayanya lebih banyak maka cuci tangan dari ujung kuku lewat dari siku-siku. 1 genggaman atau 5 jari di atas siku-siku. Yang keempat yang wajib mashu ba'dir ra'si. Mashu ba'dir ra'si, mencuci sebagian rambut. Rambut ke kepala. Kepala. Ra'si kepala, sya'run baru rambut. Ahmad ini kayaknya harus di zoom. Dari tadi ini dia sing di zoom ini, dia harus di zoom.
Goslo. shh. Apa? Yang keempat apa yang wajib? Itu dia lihat, dia perhatikan. Ghuslu ba'dir rasi apa sya'ri? Raksi. Membasuh sebagian kepala. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i cukup pakai rotan ini. Kasih masuk air, ini rotan, ujung rotan dalam ini, taruh di sini cukup, sudah sah. 2 helai rambut. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik tidak. Harus semuanya. Imam Ali bin Abi Thalib kalau wudu itu model yang jamaah tabligh kalau wudu dari depan, baru putar lagi ke belakang, baru balik ke depan. Itu wudunya Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau mau tiru, Abu Umar bin Hafiz begitu juga. Umar wudunya tuh kasih full dalam keadaan normal. Tapi kalau dalam keadaan lagi ceramah di mana-mana imamannya tidak lepas, maka tarik naik sedikit saja. Lo kasih basah. Mashu ba'di ras. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad pilih sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan wudu itu adalah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, "Utitu khamsan qabla khamsin." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada seluruh nabi dan rasul sebelumnya. Di antaranya al-wudu. Wudu. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Orang senai di keenam kau baru cuci kaki. Yang keenam, tertib. Sampai mata kaki. Naik ke atas lagi ya, sampai di betis ya. Sampai di betis. Kenapa Ahmad? At-tartib bersama. At-tertib yang keenam, tertib hasabal ayat, sesuai dengan ayat. Hasabah itu sesuai. Habib Zain kalau kasih mau izah itu sering bilang hasba ma qara'ahu, sesuai dengan apa yang sudah dibacakan. Kamu belajar yang serius supaya toh kalau kemarin di kelas 4 pas pelajaran Ihya Ulumuddin itu kamu duduk di depan baca, nah itu lain, itu rasanya beda, beta ini dulu tukang baca kitab Ihya Ulumuddin di Hayuzain pelajaran. Beta Ustadz Mubni, Ustadz Mahdi Bangil, Mahdi Banjar, Ustadz Auno Atoillah, Imam Haromen, ada namanya Ustadz Imam Al Haromen. Dia punya pondok di ini Palembang. Jadi dulu tuh kotong rebutan loh duduk di saf depan itu. Itu setelah percaya diri tinggi, harus percaya diri tinggi, nahunya harus mentok. Tapi gengsi kalau duduk di belakang, kalau susah bisa itu biasanya duduk di belakang sana, di belakang di tengah. Itu kadang-kadang pernah tuh Habib Zain suruh iqra, baca sampai Habib Zain lihat terlalu sering baca, antua bilang kata, "Lah anak dari tengah sana." Pas tengah tuh dia baca salah baca. Abu tanya, "Ente fasal kam?" Kelas 3. 3 tidak salis sanawi. Abu bilang gini, "Anta salis sanawi wala salis ibtidai?" Apa artinya? Kelas 3. Kamu itu sebenarnya kelas 3 sanawi atau kelas 3 ibtidai. Kenapa bacaannya jelek? Artinya tidak semuanya yang duduk di sanawiyah itu bacaannya bagus, tergantung mau belajar atau tidak. Makanya beta kasih kamu tantangan, anak tual malra harus bisa suatu saat dan duduk di depan. Amin. Enak loh, duduk depan tuh enak. Kenapa? Selalu ditatap oleh guru. Nah, ikut ente Abdullah. Saya pakai harokat beb. Masabadirasi. Nah itu sambil baca loading. Nahunya bermain. Harus bisa. Harus bisa. Enak lah sebenarnya enak. Dan kalau sebiasa baca kitab kuning 1 kali 2 kali, lama kelamaan terbiasa, akhirnya muncul namanya Zaukul Arabiyah. Zauk Arabiyah itu artinya naluri berbahasa. Jadi loading suseng terlalu inilah, terbiasa tuh. Jadi orang bilang baca pakai perasaan. Itu enak. Yang paling enak itu sudah, yang paling nikmat itu
kalau kotong baca kitab di hadapan guru itu, guru selalu lihat kotong, itu enak. Jadi kenal, oh ini Syafi'i Muhaimin, oh ini Ahmad Sudrajat, oh ini Imam Ali Zainal Abidin, Bugis, bukan Al-Habsyi. Awas kau datang kau jadi Al-Habsyi. Ini apa? Ahmad bin Jindan. Ke bin Jidar. Oke, sudah. Cukup bercandanya, lanjut. At-tartibu hasabal ayah. Tertib sesuai dengan ayat. Jadi susunan rukun wudu itu ada dalam Al-Qur'an. Allah sendiri menyebutkan. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ila shalah, kalau kalian sudah berdiri untuk salat, fagsilu wujuhakum. 1. Iya toh? Fagsilu dua. Yang pertama itu apa? Idza kumtum ila shalah. Kalau sudah berdiri untuk salat pasti ada niat. Yang kedua, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Wa aidiakum, tertib ketiga itu, tangan kalian. Tapi buang air sudah cepat. Terus aidiakum ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biruusikum, dan basuhlah kepala kalian. Wa arjulakum, yang kelima, ilal ka'bain. Tertibnya di mana? Tertibnya sudah sesuai dengan ayat. Jadi rukun wudu itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Hukum Islam itu ada 4 tingkatan. Ada namanya Al-Qur'an, Qur'aniyah. Itu kayak begini, ini Qur'aniyah namanya. Dia langsung disebutkan oleh Al-Qur'an. Lurus, langsung disebutkan. Ada namanya Sunniyah. Sunniyah itu Al-Qur'an sebut umum, menyebut secara khusus. Ada namanya ijtihadiyah. Ijtihad itu ada 2, ada konsensus, ijma, ada namanya analogi, kias. Itu nanti aliyah baru sanawiyah baru kamu belajar itu. Yang penting tahu sah. Jadi kalau tertib dalam berwudu itu dalilnya Qur'aniyah. Dia langsung disebutkan oleh Al-Qur'an. Dalilnya juga sunniyah. Kenapa? Nabi kalau wudu seperti itu. Suatu saat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman bin Affan berwudu selesai, lalu Utsman mengatakan apa? Hadza wudu'un tawadda'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wudu, kata Sayyidina Utsman, inilah wudu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Ahmad, jangan kau bermain Ahmad. Sunnahnya wudu 1 tasmiyah. Apa tasmiyah itu? Dari kata sama yusammi tasmiyatan. Apa? Menyebut nama, maksudnya di situ siapa? Basmalah. Yang disunahkan dalam berwudu yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tulis surat atau ketik sesuatu tulis basmalah, yang boleh. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada yang tulis assalamualaikum, tulis as, yang boleh. Tulis lengkap. Karena doa itu tidak boleh disingkat. As itu nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www. Sing boleh. Kenapa? Dengar sini. Bahasa Arab itu, apalagi bahasa Arab yang dari Al-Qur'an, itu ada ijaz namanya. Nanti kamu belajar di Ulumul Quran ada itu. Ma huwal ijaz? Al-ijaz itu adalah satu kekuatan yang Allah berikan dalam bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Itu ijaz namanya, ijazul Quran. Termasuk ijazul Quran adalah salam. Allah berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Idza huyitum bi Idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha tahiyatan mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk ke satu rumah, maka ucaplah salam dengan lengkap, selengkap dan sebaik-baiknya. Ini sing as. WB. Rugi loh. Ijaznya hilang. Ijaz Qur'annya hilang. Meskipun maksudnya niatnya insya Allah sampai, tapi ijaznya hilang. Balasannya apa?
www. Waalaikumsalam. www. Ada lagi yang tulis YRA. Ya Rabbal Alamin. Ada ya Rabbal, maksud Tuhan. Beda itu kan doa atau SAW. Ini lagi SAW lagi, SWT lagi. Kotong ini kebablasan sudah terlalu jauh. Usahakan jauhkan itu. Jadi kalau memang terpaksa, kalau sudah terpaksa, ada kan aplikasi toh. Kalau ketik Allah langsung SWT, biasanya begitu. Tapi kalau bisa ketik Allah langsung Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kamu anak pondok, pakai aplikasi bahasa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya ijaznya itu tidak hilang. Apa ijaz itu? Unsur mukjizatnya itu tidak hilang. Makanya dalam Islam dilarang menulis Al-Quran pakai bahasa Indonesia. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, tulis YA AYYUHLLAZINA dilarang. Itu menghilangkan ijazul Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena di situ ada tekanan mukjizat di situ. Ya, jid. Apa lagi itu? Ijaz. Adam AS. Amerika Serikat. Alaihissalam. Jadi yang sudah kebablasan usahakan dirubah. Udah, lanjut. Tasmiyah itu sunnah yang pertama. Yang kedua, ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a. Ghuslu mencuci kaffaini, dua telapak tangan. Qabla idkhalihima, sebelum dimasukkan idkhalihima, sebelum dimasukkan ke dalam ina'a, wadah. Jadi orang berwudu itu sunnahnya adalah sebelum masukkan tangan ke dalam wadah itu disiram dari atas wadah. Ina wadah. Inaun, inaani, aniyatun, awani. Inaun, inaaini, inaani, awani, wadah. Kepala sakit. Wal madmadah, apa? Madmadah? Kumur. Wal madmadah. Kumur. Istinsyak, menghirup air dengan hidung. Baru keluar. Istinsyak, menghirup air, masuk air di hidung, itu namanya istinsyak. Kalau Imam Ali itu masuk air dari hidung, beliau hirup sampai ke pangkal hidung baru buang. Itu sakit itu. Tapi dalam riwayat Imam Ali itu hampir tidak pernah kena flu. Sempurna. Hampir sempurna kena flu. Karena wudunya itu paling sempurna. Air masuk sampai di pangkal hidung baru buang, otomatis kuman habis, bersih. Awalnya sakit, merah, tapi lama-kelamaan bersih. Tapi yang penting airnya steril. Airnya harus bersih. Tohirun, mutohirun. Coba sekali-sekali, sakit itu. Kalau sakit berarti memang di dalam kotompu hidung ada kotoran, makanya sakit. Kalau sudah tidak sakit lagi berarti sudah steril. Imam Ali itu masuk sampai di batang hidung baru dikasih keluar. Iya, karena kan ini toh. Dia semungkin masuk kepala, semungkin batasnya cuma di sini. Batang hidung toh. Kan ketemu hidung lubangnya kan nanti ketemu naik di atas. Sakit itu. Wa takhlilul lihyah. Khallala yukhallilu, menyela. Ini khallala yukhallilu itu menyela. Apa yang di sela-sela di situ? Lihyah. Apa lihyah? Ini lihyah. Jenggot, janggut. Al-kaffah, yang tebal. Kalau Ahmad besok-besok Ahmad Papua kepu jenggot tebal, maka waktu wudu jengkotnya itu di cela-cela itu hukumnya sunnah. Kalau jengkotnya tebal, hukumnya sunnah. Tapi tapi kalau jenggotnya tipis, kayak kotong ini, siapa lagi ini?
Syafi'i jenggot sedikit maka hukumnya wajib. Woi, kalau lihya itu kathah, kalau jenggotnya tebal hukumnya sunnah. Tapi kalau jenggotnya tipis hukumnya wajib. Ingat-ingat ya. Kalau jenggotnya itu jenggot kayak Rasulullah punya jenggot itu, ya ummu min haza ila haza, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, jenggotnya Nabi itu dari pipi kanan sampai pipi kiri. Brewok, tapi bukan brewok berantakan. Kalau mau dengar sifatnya fisik wajahnya Nabi, sifat fisik wajahnya Nabi itu, kamu download saja itu ceramahnya Habib Ali Al-Jufri. Pendek saja sekitar 10 menit kah. Itu beliau jelaskan matanya Nabi itu kayak apa. Rasulullah itu wajahnya Rasulullah itu tidak panjang juga tidak lebar. Jadi mudawwar seperti bulan purnama. Kemudian alis Rasulullah itu berselak celak. Nabi itu bercelak tapi tidak pernah pakai celak. Maksudnya Nabi punya mata itu hitam, alisnya itu kayak ini nih Abdullah. Dia punya bawahnya itu kelihatannya Nabi itu bercelak tapi Nabi tidak bercelak. Sekali-sekali baru pakai. Tapi Nabi itu sejak lahir seakan-akan wulida makhulan. Beliau itu dilahirkan dalam keadaan makhulan, sudah bercelak. Maktu as-surah, pusarnya sudah terpotong. Kemudian Nabi punya ada itu, coba kamu download habis ini download ya. Habib Ali Al-Jufri, Ali Abdurrahman Al-Jufri. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Jadi Rasulullah punya mulut itu terlalu lebar, juga terlalu kecil. Imut, tapi bukan imut yang menggemaskan, bukan imut yang berwibawa. Stop bercanda kan? Stop bercanda, beta pukul kamu dua itu. Nanti dapat pukul itu. Tidak besar, tidak kecil, bukan menggemaskan tapi berwibawa. Terus Nabi punya di sini anfaqah itu bulu yang di bawah bibir ini, bagian bawah. Terus Nabi punya jenggot panjang sampai ke tidak sampai di dada, satu genggaman ini kayak Nabi Musa, satu genggaman. Terus Nabi punya testa itu bukan testa seperti kotong ini, naftal wang panta kapal juga tidak. Ayo punya testa itu itu? Nanti lihat. Pokoknya sempurna wajahnya Nabi itu. Rambutnya Nabi itu hitam. Bainal jummati wal wafrah. Panjang bergelombang. Pokoknya keren deh. Hitam bergelombang, hitam panjang. Kadang-kadang rambutnya Nabi itu sampai di syahmatil uzun, sampai di sini, di telinga sini. Kadang sampai di katif, panjang sampai di sini, di bahu. Bukan piara, itu Nabi tidak piara. Nabi sibuk berdakwah sampai tidak sempat potong rambut. Bukan piara itu. Yang cari alasan kalau piara rambut. Kadang Nabi sibuk berdakwah tidak sempat sampai potong. Bukan tidak sempat lalai, bukan tapi Nabi tinggal saja. Artinya Nabi belum mau memotong, jadi sampai baru potong. Rasulullah potong rambut, pernah Rasulullah potong rambut dan rambutnya dibagi-bagi buat bidadari. Beda. Kalau kamu rambut bagi buat siapa? Tempat sampah. Kan tukang habis potong rambut kan rambutnya dibuang kok. Rasulullah rambutnya itu diikatkan ke lengannya bidadari. Ya beda lah. Rambut yang sudah menembus ars wajar lah. Potong rambut jangankan menembus ars, Jakarta sebelum. Titip di Wings Air. Terus apa lagi? Rasulullah punya mata itu tajam. Hitamnya itu hitam tajam. Kemudian putihnya itu bukan putih pucat. Pokoknya
Imam Ali bin Abi Thalib bilang barang siapa yang melihat Nabi itu langsung kagum tapi berwibawa. Jadi yang bisa lihat lama-lama langsung tunduk. Karena Nabi itu tampan tapi tampannya berwibawa. Beda sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tampan, wibawanya tidak seperti wibawanya Nabi. Makanya perempuan-perempuan menteri-menteri Mesir, istri-istri mereka lihat terus. Kenapa? Nabi Yusuf tampan tapi wibawanya tidak sekuat wibawanya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tampan top tapi wibawanya ada, lebih tinggi. Makanya orang kalau lihat Nabi, jangankan perempuan, laki-laki kalau lihat itu, lihat lama begini tunduk. Takut, segan. Itu kayak apa itu? Nah, terus diantara mukjizatnya Nabi Muhammad itu apa? Keluar air dari Tidak, khusus untuk wajah, untuk tubuhnya. Di antara mukjizat Nabi Muhammad kalau duduk dengan orang yang tampan, beliau yang nanti paling tampan. Kita jalan sama apa itu? Ada di Maulid apa itu? Kalau beliau duduk dengan orang tampan, beliau yang paling tampan. Kalau Nabi itu duduk dengan orang yang tinggi, duduk dengan postur tinggi, nanti kelihatan Nabi itu yang paling tinggi. Kalau Rasulullah berjalan, Nabi yang paling cepat langkahnya. Kenapa? Karena Nabi angkat kaki, Allah perintahkan bumi untuk melipat. Jadi Nabi angkat kaki, bumi melipat, baru Nabi turun kaki. Tapi tidak kelihatan, itu semuanya dengan kekuasaan Allah. Makanya para sahabat mengatakan begini, ma kunna nudriku masyahu sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah bisa berjalan menututi Nabi illa harwalah, kecuali kami berusaha untuk mengejarnya, baru bisa. Jadi Nabi jalan biasa, sahabat itu mau jalan dekat dengan Nabi itu harus agak kelihatan lari, baru bisa ketemu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.